Berjumpa lagi di video kali ini. Saya akan menyampaikan sedikit wacana atau pencerahan atau himbauan kali lebih tepatnya ya, yaitu terkait dengan kandang yang sebenarnya kalau masih dalam kondisi baru itu lumayan mahal lah. Mungkin para teman-teman pada tahu lah gitu, kalau kandang model ukir begini ini harganya kisaran berapa itu mungkin insya Allah di pasaran sudah tahu lah. Pasti kalau dari barunya itu bisa dibilang mungkin sekitar 400-an lebih masih gitu. Tapi kalau kondisinya sudah tidak layak pakai seperti contohnya bawahan ini sebenarnya sih ini yang ruju-ruju bawah ini baru saya buat ini. Tadinya terus tatakan tripleknya juga tadi nggak ada, makanya saya karena tripleknya kurang saya kasih tambal gitu ya. Yang penting bisa dipakai dan bisa dimanfaatkan lagi gitu ya. Nah, makanya kenapa saya sampaikan video ini, yaitu video terkait dengan tata cara bagaimana memanfaatkan atau eh, me, ya betul memanfaatkan kembali kandang yang tadinya sudah tidak terpakai dikarenakan tatakannya dan jari-jari bawah sudah tidak ada, tapi kita bisa membuatnya kembali gitu ya. Nih contohnya saya buka terlebih dahulu. Nah, ini kemarin sempat saya bikin sendiri ini ya. Nah, ini ceritanya begini, bikin sendiri itu sebenarnya sangat-sangat mudah sekali ya. Kita sih memang karena kebetulan kita ada bor kecil lah ya, bor kecil itu alhamdulillah gitu, bisa dimanfaatkan, bisa dipergunakan. Nah itu kalau untuk yang listnya ini ya, itu bisa beli lonjoran di material sebenarnya ada, cuman karena kemarin kita hanya memanfaatkan stok yang ada dan tidak cukup, makanya saya tambahin pakai bambu karena kebetulan ada saudara lagi bangun dan ada bambu sisa-sisaan, kita manfaatkan buat pendamping list samping. Nah, sementara jarinya ini ya, ini kita bisa beli di pasar burung nih. Ini kemarin beli satu set itu isi berapa biji lah nggak tahu, kita cuma 5.000 rupiah. Nah, ini ukurannya yang gede, yang kalau kalau umumnya biasanya kita kalau di kandang-kandang kayak sejenis ebot itu ini pasti dipakai buat tatakannya ya, karena emang gede rujinya tuh, lebih gede dari ruji-ruji aslinya. Nih ini kan kecil nih ini kan kecil ya, ini ruji buat tatakan bawah tuh lebih gede jadi lebih keker, sekalipun kita cara masanya tuh lebih renggang ya. Ini saya pasang pakai jarak 2,5 cm lah, jadi kalau di bawah kan, karena insya Allah nanti kan bakal atasannya sini juga pasti bakal ditutup pakai karpet kan biasanya, makanya agak renggang sedikit insya Allah nggak masalah. Nah, sementara kemudian fungsi dari bor itu karena kebetulan kita juga punya mata bor yang agak gedean. Nah, saya bor aja sendiri gitu kan, bor sendiri, kemudian ujung-ujungnya saya paku karena memang pakunya pakai paku karena maku ke bambu, makanya tuh jadi kayak rada pecah gitu lah, tapi insya Allah sih kuat lah ya, insya Allah kuat, nggak masalah karena sekedar buat tatakan bawahannya saja. Nah, selanjutnya sebenarnya sih gini, akan lebih bagus lagi jika dicat gitu, entah itu catnya hitam atau catnya menyerupai dengan warna kandangnya ada atau peris lah gitu, itu akan lebih bagus lagi. Cuman karena yaudah yang penting asalkan ada tatakannya, toh bakalan ditutupin pakai karpet juga sih insya Allah, jadi udah nggak apa-apa lah gitu, yang penting ada tatakannya. Jadi ketika kita masukkan burung ke dalam kandang yang pasti aman gitu ya, tidak was-was lah. Kalau hanya tadi sempat hanya tatakan tripleknya saja, cuman karena masih was-was gitu lah, takutnya ntar pas dia gelonong nggak ada tatakan rujinya begini, bolehlah kita antisipasi gitu kan, daripada nanti kenapa-napa kita sendiri nyesel gitu ya. Dan ini akan coba kita masukkan kembali ya, alhamdulillah sih mudah-mudahan sih bisa bermanfaat lah gitu. Nah gitu ya tuh, jadi kan aman tuh gitu. Nah gitu aja, sekedar berbagi lah ya,
kalau kita menemui atau kita sendiri memiliki kandang yang kebetulan tidak bawahannya terutama tatakan, karena kebetulan biasanya kan tatakannya yang lebih sering rusak tuh karena kebiasaan mungkin burung jarang dimandikan di keramba, dan lebih sering biasanya burung tuh walaupun mungkin disediakan keramba, terkadang burung tidak, belum tentu juga semua burung mau mandi di keramba. Makanya kadang kita ngasih cepuk minum rencananya sekedar buat minum, tapi terkadang oleh burung itu justru dimanfaatkan buat mandi. Makanya berimbas pada tatakan dan jari-jari bawah gitu, karena dia lama-lama lembab dan kemudian kropos, sehingga untuk mengantisipasi daripada nanti terjadi burung terbang nyelos dari bawah, makanya mending dibuang saja, biasanya kan orang begitu, sehingga secara otomatis kandang kan jadi nganggur gitu. Makanya untuk memanfaatkannya sebagaimana yang saya tadi telah sampaikan, manfaatkan dengan cara membuat kembali, yaitu untuk listnya itu ya, list kayunya itu beli di toko material, atau kalau semua pakai bambu juga gampang, tinggal saya set aja. Kalau list udah ada otomatis ukuran 1 x 1 cm, itu gampang lah, jadi tinggal bolong aja pakai bor gitu kan. Gitu. Bor juga sekarang kemarin sempat saya beli itu, karena kebetulan dulu sempat punya bor gede ya. Bor gede memang agak lumayan mahal, kita beli secondan itu sekitar 450-an. Tapi kalau yang kemarin ini bor merek Magtek, ukuran kecil 10, kalau orang bilang tuh kalau orang material tuh yang ukuran 10 in atau 10 apalah gitu. Itu eh, enteng, kecil, ringan, tapi karena merek Magtek alhamdulillah masih halus banget dan sangat-sangat support untuk membuat atau melengkapi kandang-kandang yang perlu dibetulkan seperti ini. Demikian, mudah-mudahan info seperti ini bermanfaat buat kita semua lah ya. Ya siapa tahu teman-teman pada punya kandang yang kurang lagi, yang kebetulan kondisinya sama seperti punya saya sebelumnya, jadi bisa dimanfaatkan untuk membuat kandang dan akhirnya bisa dimanfaat kembali untuk stok burung yang ada yang kita miliki. Demikian, assalamualaikum. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.